Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah Kau Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Jamah setiap kami Bapa. Roh Kudus penuhi setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Urapi tempat ini Bapa. Urapi hamba. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom. Apa kabar saudara? Saya rindu lebih dahsyat lagi. Amin. Apa kabar saudara? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Harus gitu dong. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi kalau iman kita melihat Tuhan yang besar, maka masalah kita yang besar akan menjadi kecil. Ya, karena iman itu akan memberikan kita semangat, antusias untuk melakukan sesuatu. Karena iman itu akan mendorong kita untuk bekerja, iman itu akan mendorong kita untuk terus berkarya, iman itu akan terus menyertai kita, mendorong kita menjadi roda yang menggerakkan perjalanan hidup kita dalam mengikut Tuhan. Supaya kita kepada arah tujuannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Baik, judul renungan kita hari ini adalah kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yoel 22 ayat 28. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya mulai dari ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saya baca juga Bapak Ibu dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Katakan amin. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Yang kita dengar adalah kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Isu-isu perang di sana sini. Bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Bahkan dekat daerah kita ini ya banjir saudara ya. Di Aceh beberapa titik juga banjir. Nah, bahkan cuaca alam pun tidak bisa lagi diprediksi. Gitu kan, harapan kita panas, rupanya hujan. Harapan kita hujan, ternyata panas. Gitu ya, saudara ya. Tidak bisa diprediksi apa yang terjadi. Tapi apapun itu Bapak Ibu, itu adalah bagian dari pengenapan firman Tuhan. Zaman yang makin sulit, zaman yang makin sukar,
harga yang semakin meroket, isu perang yang kita dengar di televisi, di berita-berita dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan. Kita tidak bisa tolak, saudara. Kita tidak bisa tolak. Tolak dalam nama Yesus pergi engkau bencana, nggak bisa. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu sudah dituliskan dalam firman Tuhan, saudara. Tapi bagaimana kita, anak-anak Tuhan, meresponi bagian kita, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Tuhan genapi hari-hari ini, Bapak Ibu. Apa yang harus kita tangkap visinya Tuhan, apinya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Bahwa anak-anak Tuhan harus merespon bahwa bencana ini bukan berarti Tuhan tidak peduli, bahwa masalah bukan berarti Tuhan membiarkan kita, bahwa keadaan yang rumit ini bukan berarti Tuhan tidak turut campur tangan. Tapi anak-anak Tuhan harus merespon bahwa bencana boleh terjadi, keadaan boleh sulit, pergumulan boleh ada, tantangan boleh tidak berhenti, tapi penyertaan Tuhan tetap nyata dalam tengah kita. Amin. Kuasa Tuhan tetap dinyatakan bagi setiap kehidupan kita. Dan khusus minggu ini, ya, renungan firman Tuhan buat kita, Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat dan luar biasa. Jadi di tengah-tengah bencana yang luar biasa, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita harus tangkap itu, saudara. Nah, makanya saya bukakan Yesaya tadi. Ya, memang dikatakan di sana bahwa kegelapan sedang menutupi bumi, kegelapan sedang menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara.